Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Kau akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Terjawab ya. Yang bisa lagu ini boleh nyanyi bareng. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Kau akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Kau akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan tetap. Tofi suaranya mana nih? Ada yang mau ikut bareng nyanyi sama saya nggak? Ayo dong, nyanyi ya, refren ya, refren semuanya nyanyi ya. Tuh, 2, 3. Semua kata rindu. Keren. Menahan. Ingin jumpa, percayalah padaku. Percayalah padaku.
sambil makan sambil nyanyi. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Bisa kok. Yang terpendam. Terima kasih teman-teman hebat semuanya loh. Semangat rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semangat rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Saya pengen ngobrol langsung dengan beliau di antara banyaknya aktivitas-aktivitas beliau, banyak padatnya kegiatan-kegiatan beliau. Nanti waktunya, jadi pokoknya kenapa teman-teman ada di sini itu adalah sebuah kesempatan. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang apapun juga, kalau teman-teman pengen bercita-cita tentang apapun juga, sekaranglah waktunya. Jadi aku pengen nih di Magelang itu ada apa, misalnya teman-teman skateboard nih, semakin banyak space untuk bisa latihan, atau justru akan ada official buat para supporter seperti itu, atau para gamers punya apa, silakan aja, nanti akan ada waktunya, kita akan banyak ngobrol, kita akan santai aja. Sambil saya akan undang seorang budayawan dan ulama, pengasuh asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salafi Tegarrejo Magelang. Beliau juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, pengelola dari Radio Fas FM juga, CEO, pernah jadi CEO dari PPSM juga. Wih, luar biasa. Dan salah satu yang paling menarik dari beliau adalah NKRI banget, cinta banget sama Magelang, cinta banget sama Indonesia. Langsung saja kita berikan tepuk tangan dong untuk Gus Yusuf. Luar biasa. Assalamualaikum. Salam Mas Awan. Sehat? Alhamdulillah. Ini yang penting, pertama ini kita ketemu sehat semua, ini yang paling penting. Amin, ya? Amin. Izinkan saya di sini ya Gus ya. Siap. Meskipun saya sedikit lebih tinggi ininya secara duduknya, tapi obrolan saya kayaknya tetap harus, karena secara konten beliau kalau ngobrol tuh, wah bahasanya tinggi banget. Luar biasa. Gus, satu pertanyaan pembukaan dari saya adalah, secara spontan Gus Yusuf ketika melihat anak-anak muda nih, anak-anak muda Magelang, mana suaranya? Lagi-lagi mana suaranya? Apa yang terlintas Gus? Potensial dan yang menentukan masa depan bangsa. Kita berharap sih anak-anak muda di Magelang ini bisa menentukan apa keinginannya seperti apa. Tentu mereka punya banyak hal, kayak tadi kita lihat teman-teman gamers, juga ada teman-teman skateboard, ada teman-teman
Simoludro. Nah, semua ini harus kita wadahi agar semua punya kontribusi yang positif untuk kemajuan Kota Magelang. Ini yang paling penting. Amin, amin. Wow. Sekali lagi di antara kesibukan yang luar biasa, Dok, terima kasih banyak sudah hadir. Dan malam hari ini pun tadi sekilas saya dan Gus Yusuf tadi sudah mulai ngobrol tentang anak muda, tentang milenial di sini. Ini sekedar bocoran aja, Dok. Teman-teman di sini ini milenial Magelang. Inilah yang nanti akan menentukan Magelang akan seperti apa dan Indonesia seperti apa. Tepuk tangan dong untuk para milenial, Dok. Ih, luar biasa. Sekilas juga tadi sudah dibuka dengan teman-teman Sally and Friends. Wih, ini band yang luar biasa. Salah satu band yang dahsyat dari Magelang juga, Dok. Jadwalnya slow. Enggak, maksudnya diselake untuk hari ini. Harusnya tuh hari ini tuh mereka tuh nganggur, Dok. Luar biasa. Tapi sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita akan banyak ngobrol ya, Dok ya. Sedikit tadi kalau ngobrol dengan Gus Yusuf tadi gimana melihat milenial di Kota Magelang. Saya juga pengen dengar dong dari Dr. Aziz. Secara sekilas, ini pertanyaannya sangat-sangat pertama. Apa yang langsung terlintas dalam benak kalau melihat generasi muda, milenial, khususnya di tempat ini nih. Luar biasa, ada Kunto Aji, wih, luar biasa, ada Virgun. Apa yang terlintas dalam benak, Dok, ketika melihat generasi milenial ini? Boleh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya melihat milenial di Magelang ini potensinya luar biasa. Hanya belum didukung oleh sebuah kekuatan baru. Dan inilah yang saya punya harapan ke depan. Potensi-potensi ini harus lebih berkembang. Kebetulan kalau kita melihat Magelang ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya bakat, punya kemampuan yang luar biasa. Dan saya merasa bahwa kalau saya bekerja di luar, saya sebagai orang Magelang cukup bisa dibanggakan. Di mana-mana kita ini seorang pekerja keras, rata-rata orang Magelang. Tapi orang Magelang ini tidak tidak seperti kalau saya melihat kalau orang Wonogiri, kalau dia bekerja di suatu tempat, dia mesti ngumpulkan Wonogirinya. Tapi kalau Magelang tidak, betul ya? Iya. Kalau Magelang ini orangnya terbuka, makanya enak, makanya kayak Gus Yusuf ini, makanya rumah kita ini rumah besar, sehingga kita biasa bahwa semua pun bisa diterima. Mungkin itu aja, Mas. Apa yang membuat Dr. Aziz ini akhirnya pulang ke Magelang? Apa yang membuat ada dorongan seperti apa sih? Kenapa pulang ke Magelang, Dok? Iya. Jadi boleh saya cerita sedikit. Jadi di Malang ini saya 10 tahun di sana. Kebetulan memang istri saya orang sana. Ya. Oh. Jadi saya SD Ayani ya, Mas. SD Ayani itu SD di Jalan Supratman, depannya Secaba sekarang. Dulu namanya SD Ayani 2B. Nah, kemudian saya sekolah SMP 1, SMA 1, setelah itu masuk kedokteran Undip untuk jadi dokter umum. Sekolah selama hampir 7 tahun. Nah, terus WKS itu wajib kerja sarjana ke Kalimantan Barat di pedalaman, Mas. Di pedalaman 2 tahun, terus saya kembali lagi ke Semarang untuk sekolah spesialis penyakit dalam. Selama 5 tahun. Nah, bolak-balik ke Magelang itu ke ibu saya, Sowan. Kemudian setelah itu saya selesai spesialis tahun 2006, saya ke Tegal, baru terakhir ke Pemalang. Selama 10 tahun di sana, saya sering bolak-balik dan saya lihat teman-teman saya waktu SD itu biasanya kelas 1 sampai kelas 6 SD itu kan bareng dengan teman-teman di kampung. Saya melihat teman saya ini masih posisi belum berkembang, hanya
istilahnya ada yang lulusan SMP, ada yang hanya lulusan SMA. Saya ini akhirnya tertantang, kok seperti ini ya? Kenapa Magelang yang punya universitas tidar yang dulu non sewu belum negeri, punya UMM, punya sekolah keperawatan. Kenapa itu tidak bisa istilahnya memajukan teman-teman saya? Makanya saya ingin kembali ke Magelang, nanti akan saya dorong. Dan kreativitasnya saya lihat juga macet, terutama olahraga. Dulu saya ingat, saya itu punya kesebelasan yang sangat top, yaitu namanya Tidar Sakti. Wah, ingat ya, Tidar Sakti ya? Jadi Tidar Sakti itu luar biasa, Gus. Jadi saya SMA itu bangga dengan Magelang karena ada Tidar Saktinya. Dan kalau pertandingan medeni, yang nonton medeni. Dan Menang, itu sudah menangan pasti. ya, saya sering nonton juga. Jadi kembali lagi saya sering nonton. Dan kok pulang sudah nggak ada. Padahal banyak pesepak bola dari kita juga yang bagus-bagus. Kemudian juga konser musik. Saya ingat zaman saya SD, kemudian SMP, itu ada namanya grup-grup yang top ya. Di Magelang itu ada grup namanya Jet Voice. Jet Voice, Nah, betul. Itu rocker luar biasa. Wah, istilahnya menampilkan istilahnya album, tapi memang tidak menasional akhirnya ya. Iya, betul, Ya, betul, jadi betul. saya terkenal tuh. Wong dulu yo saya sidik-sidik main musik yo. Oh. Tapi kenapa? Yo memang aku bakat. Jadi saya nggak bakat. Bakatnya yo saya itu bukan di musik. Saya mainnya di ritme dulu. Tapi nggak bakat saya. Kalau orang bakat itu luar biasa, Dik. Kalau orang bakang itu megang gitar wis iso, tapi ya kembali lagi, ya ming semono tok. Ternyata saya punya istilahnya tujuan tidak ke situ. Jadi kembali lagi, tapi saya penyenang. Saya ini senang musik rock, jujur aja. Apa musik rock? Misalnya apa? Deep Purple, oke. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Wih. oke. Wih, luar biasa. Kemudian apa lagi? God Sing bless. rodo metal, Iron Maiden, oke. Wih, Iron Maiden. Terus apa lagi? Scorpion. Scorpion, Still Loving You. Wih. Nah, oke ya. Wah. Still loving you. Terus apa lagi? Judas Priest. Wih, Nah, Judas Priest pernah dengar belum? Nah, Judas Priest. Breaking the Law. Nah, itu kan pemberontak kabeh ya toh. Ya. Iya. Tapi kembali lagi, musik rock itu buat saya untuk semangat. Oke. Ya, tapi sekarang ya senengannya Gus Perswae. Andekan kau datang kembali. Silakan langsung kunci C. Oke. Masih nyanyi Gus Yusuf. Jadi seperti itu, Mas. Jadi kembali lagi saya pengen warga milenial. Saya kemarin diskusi dengan sahabat saya, Mas Edi yang kagungan Rumah Sakit Lestari Raya. Kita bikin namanya Forum Magelang Kreatif. Di situ kita akan support. Apa yang bisa lakukan Anda di sana, lakukan. Dan di sini kan ada YouTuber ya. Subscribe-nya sudah berapa? Di sini Ada? tadi saya sempat ngobrol dengan salah seorang YouTuber di sini sudah hampir 500.000 Wah, subscriber. luar biasa. Dapat duit itu. Wih, kaya raya. Ya, betul. Jadi ya kayak Atta Halilintar ya. Atta Nah, Halilintar. ya. Jadi kembali lagi, Mas, saya pengen milenial Magelang hidup dengan istilahnya nyaman, bahagia, dan berkreatif, itu saja. Karena orang Magelang ini punya potensi yang hebat. Ya, itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Untuk itu kita juga terima kasih dong, maksudnya akhirnya ada yang mau perhatikan. Tapi izin saya meneruskan obrolan dengan Gus Yusuf tadi, karena Gus Yusuf ini juga dulu jadi bagian dari PPSM juga, ketemu dengan banyak anak muda juga, sekarang pun sering ketemu dengan anak muda juga, seperti itu. Tapi ini kalau teman-teman menyadari ada fenomena yang cukup unik di Magelang, bahwa kecenderungan kalau anak-anak Magelang itu kayaknya kok lebih terpanggil untuk merantau gitu, Gus. Kayak aku mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan ini
di luar kota gitu, di Jogja, sekalian di Jakarta misal gitu. Kayak saya dulu saya ke London, saya ngelaju, wah magelang London gitu. Jadi mantap ya. Nah, kenapa kok bisa ada pemikiran-pemikiran kayak gitu ya Gus ya? Ya, itulah yang menjadikan beliau Dr. Aziz ini pulang kampung. Karena emang jujur, talenta dan potensi milenial Magelang ini luar biasa. Contoh kayak di sepak bola. Sepak bola kita ini PPSM, apalagi sejak almarhum Tidar Sakti, PPSM aja yang baru kemarin 5 tahun ini udah hampir dikatakan ya vakum kan. Oh iya tidak ya. jelas ikut kompetisi di liga berapa ini kan. Padahal sekali lagi potensi Magelang luar biasa. Banyak talenta dari mulai Kurniawan sampai hari ini Bagus Kavi, Bagus Kava. Iya betul. Nah ini kan seharusnya kan bisa muncul di Magelang. Ya karena tidak tersupport secara bagus di Magelang. Maka kita berharap kepulangan Dr. Aziz ini nanti menjadi awal kebangkitan lagi Macan Tidar, awal kebangkitan lagi PPSM, Simoludro semangat lagi dan teman-teman. Kita harapkan itu. Awal Karena kebangkitan ya. apapun sepak bola ini butuh goodwill dari pemerintah daerah. Ini yang belum kita rasakan selama ini. Nah ini yang sangat dirindukan oleh kaum muda. Demikian pula di bidang seni, bidang budaya, usulan teman-teman ini konkret kok. Magelang dibikinkan gedung kebudayaan yang representatif. Biar tiap minggu teman-teman bisa ngejam di situ. Yang pantomim, yang teater punya gedung yang representatif untuk manggung dan lain sebagainya. Ini kalau seperti itu yang ada di Magelang, saya yakin teman-teman nggak akan keluar. Dia bisa sukses dari Magelang. Ya. Amin. Ini selain itu juga nanti akan ada chat voice lagi gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang space untuk kebudayaan, untuk kesenian seperti itu, tadi sempat disinggung juga Gus Yusuf ada pantomim. Malam hari ini juga kita akan menyaksikan sebuah performance pantomim. Ini pantomim Dok, dan ini tuh luar biasa. Nah ini pantomimnya. Bukan ya. Oke. Ini akan dalam sebuah penampilan pantomim teman-teman itu selalu ada filosofinya, ada maknanya. Tapi biasanya memang yang kita nikmati adalah performance-nya, gerakan-gerakannya. Jadi nanti akan kita obrolkan tentang filosofinya. Now please welcome IMS Pantomim. Kali ini kita akan kembali ngobrol dengan Dr. Aziz dan Gus Yusuf juga. Tadi kalau yang disampaikan tadi itu pesannya itu adalah kotak, berada terkungkung dalam sebuah kotak, nggak bisa kemana-mana, pingin keluar, pingin mengekspresikan tapi kayak nggak bisa. Takutnya jangan-jangan itu yang terjadi sekarang ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah ketika ini teman-teman milenial Magelang, mana suaranya? Ketika ada dalam posisi seperti itu Dok, sebenarnya apa sih yang harus mereka lakukan? Tindakan atau respon atau sikap apa sih yang harus mereka ambil Dok? Dalam, pertanyaannya dalam loh ini, luar biasa ini. Sebenarnya kalau melihat milenial Magelang kan informasi dari internet, kemudian informasi dari berita-berita di
televisi, sebenarnya sudah cukup. Hanya yang kurang adalah keberanian untuk keluar. Jadi sebenarnya sudah cukup. Saya sendiri dan teman-teman memang kebanyakan mereka untuk fight di Magelang merasa kurang. Karena apa? Ya kita kan tahu Magelang ini kecil, 18,5 km persegi. Dengan dulu hanya 2 kecamatan, Magelang Selatan dan Magelang Utara. Kalau sekarang sudah 3 kecamatan dengan 17 kelurahan dan sangat kecil. Makanya kalau kita mau maju keluar tadi dari Magelang, tapi nanti kembali untuk membangun dan pengalaman dari luar itu kita terapkan di Magelang. Bagaimana? Saya yakin teman-teman ini mampu. Ya samalah, darah kita sama. Kita dilahirkan di Magelang, kita hidup lama di Magelang, dan situasi di Magelang sebenarnya cukup baik. Situasi di Magelang yang hebat adalah sistem kompetisi. Jadi kalau hidup di luar itu berani pasti, karena dia seorang petarung pasti. Itu yang saya alami, betul nggak adik-adik? Jadi teman-teman itu sebenarnya tinggal sekarang nanti mencoba, tapi nanti kembali harus ke Magelang lagi untuk apa? Membangun lebih besar lagi, lebih baik lagi. Kalau teman-teman Magelang ini diberi kesempatan, diberi modal, diberi support, bimbingan dengan istilahnya orang-orang yang terbaik, saya yakin bisa. Karena banyak orang-orang Magelang ini, contoh ya, mungkin panjenengan sudah pernah baca N. Hadini, pernah ya, novel N. Hadini, penulis novel. Oh, iya. Itu luar biasa, itu juga dari Magelang loh. Itu dari Magelang. Ini dari Magelang, jangan dikira. Jadi jadi orang Magelang itu N. Hadini itu. Oh. Iya, orang Magelang. Dia yang filmnya anaknya, salah satu anaknya kan buat film yang sangat terkenal itu, film apa ya, kartun. Itu salah satu anaknya N. Hadini yang dia kan nikah dengan orang Perancis. Luar biasa. Makanya saya yakin adik-adik yang di sini jangan khawatir, panjenengan punya sifat petarung yang nanti akan istilahnya didorong. Makanya saya jujur saja pengen selalu buat namanya kompetisi, termasuk sepak bola. Sepak bola ini non sewu harusnya mulai dari awal, dari mulai SD, SMP, SMA itu diaspora kan. Kalau sampai SMA itu diaspora, kalau udah di atas SMA baru KONI. Terus yang kedua kompetisi pencak silat atau taekwondo yang di Magelang juga top sebenarnya. Taekwondo ini juga hebat. Itu juga harus ada kompetisi. Kalau kita mau maju ya banyaklah kompetisi, dan itu akan datangkan orang luar masuk ke Magelang. Dengan nanti ada event-event event-event daerah dan event-event nasional, orang akan datang. Makanya jangan takut kalau ada besok jalan tol. Saya melihat sendiri daerah Brebes sekarang mati. Brebes. Ya, karena apa? Kenapa? Produksi telur asinnya mati karena ada jalan tol. Semua orang tidak lewat Brebes sekarang. Semua lewat tol. Magelang nanti kalau nggak hati-hati, kita nggak punya sesuatu yang menarik orang untuk datang, sama nanti kejadian. Hanya Brebesnya punya kelebihan, dia tanahnya luas, dia pinggir laut, sehingga apa? Sekarang investor dari luar masuk. Kalau Magelang, ya kita hanya bisa mengembangkan potensi yang ada di Magelang, ya besar-besaran. Terus yang kedua, kenapa orang Borobudur yang ke Borobudur tidak mau ke Magelang? Karena Magelang tidak menarik orang, mereka lebih senang lari ke Jogja. Di Jogja banyak angkringan, banyak mau istilahnya di kafe, banyak tontonan jalanan, banyak. Tadi pantomim sering di jalan enggak Mas? Nah, rutin. Nanti pantomim harusnya di Jalan Pemuda mainnya. Wih, luar biasa. Di luar negeri itu biasa. Saya tadi ngobrol dengan salah satu pengusaha Tionghoa yang sering jalan-jalan. Jalan Pemuda itu harus kembali lagi, nanti ada kereta-kereta yang istilahnya isinya juga pedagang-pedagang, tapi yang rapi. Dan panjenengan akan main di sana. Saya jujur aja pernah dolan ke New York. New York itu kayak jenengan itu pakai nanti ember, nanti ada duit masuk, dikasih gitu. Main pantomim depannya ember.
Yang pinter main musik pakai ini, terus dia main. Nanti di depannya pakai ember, nanti masukkan duit. Oh, Silent Friend sudah. Iya, Karena sudah terocoh di rumahnya. Itu waktu mainkan, itu menjadi daya tarik. Jujur aja daya tarik. Dengan tontonan-tontonan seperti itu daya tarik. Makanya sayangnya di Indonesia sudah nggak ada red light district. Tidak ada tempat lampu merah. Lampu merahnya harusnya tadi, namanya Jalan Ikhlas itu lampu merah gitu. Oh iya. Jadi gitu Dik. Makanya kita buat Magelang ini jadi menarik. Ada sesuatu yang ditonton. Ada kesenian-kesenian. Kita punya kesenian banyak, ya harusnya ditonton. Betul. Nah, itu yang akan nanti menjadi daya tarik orang lain untuk masuk di Magelang. Saya ada 2 lagi, tapi ini bukan milenial, pendidikan. Oke. Kita punya Untid. Kalau nanti Untid itu punya fakultas yang favorit-favorit, saya yakin orang-orang lain akan masuk ke, dan ekonominya akan meningkat pasti. Ini rata-rata SMA atau apa ini? Atau mahasiswa? Kebanyakan SMA. Yang masih SMA mana suaranya? Acung, SMA mana? Yang Apa udah- mahasiswa mana suaranya? Nah, Acung. Mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Mahasiswa itu malah menjadi modal untuk kreativitas dikembangkan. Gitu. Dan mulailah orang mencoba. Mencoba jangan takut, Dik. Jangan takut gagal. Saya jadi dokter bukan dokter yang sukses terus, tapi pernah gagal dan gagal dan gagal. Dan alhamdulillah dari kegagalan itu kita belajar sebuah kesuksesan. Itu saja. Terima kasih. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong. Dokter Aziz ini memang ambil kedokteran waktu itu di Undip di Semarang ya. Dan proses by proses akhirnya mengalami banyak hal. Sebenarnya seru ya kalau ngomongin itu ya, kegagalan segala macam, gimana cara bangkitnya. Tapi kembali ke Gus Yusuf. Gus, kalau milenials yang ada di sini nih, dari kacamata Gus Yusuf, ini ada yang gamers, ada yang supporter, ada yang skateboard. Tadi skateboard saya sempat nanya tadi Gus, kalau latihan di mana? Di alun-alun. Loh, situ kan ada di seberang situ. Kenapa nggak di situ tadi ya? Bentar, ini sampai nggak ya? Sini. Namanya? Nama saya Dimas. Oke. Biasa latihan di mana? Ini anak-anak skateboard nih. Biasanya saya dan teman-teman main di alun-alun. Padahal di sini ada. Tapi di sini kurang luas karena anggota kami lumayan banyak juga. 100-an kalau aktif semua. 100 skateboarder di Kota Magelang. Berarti selama ini ada di alun-alun. Harapannya Kota Magelang tuh ada space yang seperti apa sih? Mungkin untuk kedepannya bisa memperhatikan skateboard karena saya juga main skate sudah cukup lama dan melihat potensi anak-anak kecil yang baru ikut skate juga cukup untuk kedepannya, prospek kedepannya bisa mengikuti lomba atau kompetisi di luar Magelang atau Asia juga bisa mungkin. Oh, tunggu. Berarti banyak anak kecilnya juga, potensi-potensinya juga, dan bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tapi ada kompetisinya juga. Iya. Oh, kalau Mas Dimas, pengalaman yang paling berkesan ketika bermain skateboard? Mungkin saya dari skate bisa memiliki teman banyak, dari luar kota juga ada. Banyak teman itu. Banyak teman dan mewakili Magelang juga ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman skater. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong Mas Dimas dong. Wow. Itu salah satu harapan dari skater, dari skateboard gitu. Nah, Gus Yusuf melihat ini ternyata sebenarnya banyak nih yang sudah siap, bahkan anak-anak kecil juga kayak gitu. Ketika dengan ini sudah ada tapi kok kayaknya nggak memadai gitu yang di seberang ini. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gus? Ya itu, kita kepengen sih kalau nanti Dokter Aziz ini diridhoi Allah bisa mimpin Kota Magelang, kita pengen punya pemerintahan kota yang ramah terhadap anak-anak muda. Tanda kutip, paham, tahu dan
mau menuruti keinginan anak-anak muda itu. Jadi paham dan tahu keinginan anak-anak muda tadi. Seperti teman-teman skateboard tadi, ini luar biasa. Kalau ada pembinaan yang serius, ini bisa menjadi potensi yang bisa kita banggakan. Tadi sampaikan tidak hanya nasional, bahkan Asia. Bahkan Asia kan luar biasa. Karena selama ini teman-teman ini jalan sendiri, tidak ada yang ngasuh, tidak ada yang mensupport lah. Lah ini kita butuh pemerintahan yang paham, ramah terhadap anak-anak tadi. Jadi skateboard juga teman-teman gamers ini sekarang kan luar biasa. Tanya coba di kampung-kampung itu, anak-anak sekarang udah paham semua kan. Nah juga mungkin bisa disupport ada wifi gratis di setiap RT, di setiap RW disiapkan wifi gratis agar teman-teman potensinya bisa tersalurkan itu kan. Itu terus juga space kebudayaan. Mungkin tadi kita ini punya Borobudur itu tidak hanya dinikmati oleh kabupaten. Seharusnya Magelang kota ini bisa menarik. Gimana agar wisatawan bisa mampir ke kota Magelang? Kalau ada space kebudayaan, ada tiap malam ada perform, minimal tiap malam minggu ada perform kebudayaan, pantomim, musik. Ini kan tadi bisa mengundang. Satu, ekspresi anak-anak muda bisa tersalurkan. Yang kedua juga bisa menjadi potensi ekonomi. Ini yang kita harapkan. Jadi bisa teman-teman ekspresinya jalan, ekonominya juga dapat. Nah ini yang kita harapkan tadi, pemerintahan yang tanggap dan ramah terhadap potensi anak-anak muda. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Skaters, gamers, komunitas-komunitas yang lain. Oh iya, ngomong-ngomong tentang harapan Dok, Gus. Tadi kalau dari teman-teman skater sudah menyampaikan, ini ada juga harapan yang disampaikan melalui video. Jadi ada yang dari teman-teman basket, ada yang dari teman-teman gamers, ada beberapa video juga. Kita akan sama-sama menyaksikan juga yang ada di sini mungkin terwakilkan juga impiannya dan harapannya ketika ada di Kota Magelang. Silakan. Our turret is under attack. Request backup. Launch attack. Nama saya Farhan, saat ini saya mahasiswa aktif Universitas Tidar. Saya memiliki hobi bermain game. Dan saya memiliki komunitas game di Magelang yaitu Mobile Legends. Keinginan saya untuk komunitas game ini dapat difasilitasi dan diberikan edukasi yang bermanfaat untuk para gamers supaya kaum milenial lebih terarah dalam bermain game. Harapan saya untuk calon yang terpilih yaitu dapat memfasilitasi komunitas game dan memberikan edukasi yang bermanfaat dalam dunia game. Perkenalkan, nama saya Raisal Ladinata Putra. Saya dari komunitas basket Kota Magelang. Sebenarnya di Kota Magelang ini banyak banget yang bisa main basket, bahkan jago banget gitu. Banyak. Terus di Kota Magelang ini kayak fasilitasnya kurang gitu. Kayak misal atlet-atlet basket di Kota Magelang ini nggak diperhatiin sama, terus lapangannya juga belum bagus gitu. Terus yang jago-jago itu lebih memilih untuk pindah ke kota lain kayak Semarang atau Jogja gitu buat bisa lebih mengembangkan hobinya basket gitu. Pikirnya tuh di Kota Magelang tuh kayak basket di Kota Magelang tuh nggak bisa berkembang karena belum diperhatiin. Harapan saya ke depannya buat basket ya mungkin fasilitasnya ditambahin kayak
misal lapangan Kuarasan tuh lapangan umum, cuma ada beberapa lapangan umum itu di Kuarasan butuh direnovasi banget itu. Kalau bisa dijadikan indoor gitu. Terus mungkin diperbanyak lagi event basket di Kota Magelang. Harapan wali kota baru ya mungkin atletnya lebih diperhatikan lagi, terus fasilitasnya ditambahin kayak lapangan segala macam gitu. Terus kalau bisa pemain-pemainnya juga dibuatin tim gitu, misal tim buat pelajar biar bisa ikut turnamen kedu provinsi juga gitu. Oke, nama saya Katri Andrianto. Di sini saya hanya sebagai pendidik di Kota Magelang ini dalam bidang seni dan budaya. Ya sangat banyak Mas, untuk banyaknya itu dalam bidang kesenian itu terutama birokrasi, terutama ruang apresiasi itu di Kota Magelang itu masih minim bagi kita para seniman untuk diberikan ruang apresiasi, terutama ketika kita tidak meminta gedung, tidak meminta apa, tetapi bagaimana birokrasi ini seperti alun-alun lah, sebagai lahan hijau dan sebagai tempat fasilitas umum. Bagaimana kita para seniman bisa paling enggak memakai setahun sekali atau 2 kali untuk perhelatan mereka seniman-seniman untuk bertatap muka aja. Jadi Magelang ini sangat simpel. Seniman-seniman itu saling mengetahui satu dengan yang lainnya. Karena di Magelang itu bagaimana ya, hubungan komunitas, hubungan individu itu saling berhubungan. Kotanya kecil, khususnya di Kota Magelang ini. Itu sangat erat sekali mereka. Ketika satu tidak boleh, gedok tularnya itu maka sangat-sangat bisa menjadi bom untuk pemerintah. Mungkin bagi saya harapannya untuk pasangan calon besok pilkada siapapun yang jadi, saya berharap mungkin ajak ngobrol lah mereka para seniman, karena mereka juga yang bisa tahu bahwa di akar rumput itu keluh kesahnya juga apa, itu juga harapannya juga itu fasilitas tidak terlalu banyak yang diminta oleh para seniman, paling enggak itu birokrasi dan ruang apresiasi yang layak. Selamat malam Bapak. Saya mewakili teman-teman musisi yang ada di Magelang. Selama ini kami tapi sedikit menuju ke cukup, berarti belum cukup ya Pak. Untuk teman-teman musisi yang ada di Magelang, memang seperti teman-teman yang dirasakan lainnya juga, kita lebih banyak pergi ke kota sebelah, begitu. Bahkan kota sebelah pun banyak juga yang datang kemari Pak. Jadi mungkin apabila nanti ada kesempatan, ada waktu, lebih diutamakan teman-teman yang dari kota saja begitu, dan lebih diminimalisasi untuk teman-teman yang dari luar kota untuk menuju kemari begitu. Bukan untuk menutup gitu, enggak ya Mas? Karena banyak potensi di Magelang. Betul, begitu lebih tepatnya. Makasih Bapak. Sebenarnya saya perwakilan dari supporter ya, tapi di sini saya mau mengangkat soal pariwisata yang ada di Kota Magelang. Jadi kita itu punya salah satu kota yang dilintasi sungai induk, yaitu Sungai Manggis yang tadi sudah dibicarakan Bapak Aziz. Saya punya sebuah konsep bahwa Kali Manggis itu bisa kita buat pariwisata seperti Venezia yang ada di Italia. Suatu saat seperti yang ada di Kali Anggrek itu ada apa yang dia Nepal Van Java, kita bisa buat di
Tidar Baru Kalimanggis di atas itu bisa dibuat sebuah wisata Venezia Van Java yang ada di Italia. Itu bisa diterapkan di Kota Magelang. Sebenarnya pernah kemarin sempat ngobrol juga sama Bapak Aziz, sama Pak Joko. Itu akan ada katanya kereta gantung, tapi karena kereta gantung itu kan cuma melintasi di atasnya. Penduduk yang ada di bawahnya tidak dilampaui seperti jalan tol lah. Yang tadi diucapkan tadi seperti jalan tol, tidak ada UMKM di Tidar Baru yang diangkat. Jadi kalau seumpama adanya pariwisata yaitu Venezia Van Java, di situ UMKM yang ada di Tidar Baru juga terangkat. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter, Gus Yusuf dan di sini harapan saya itu sepak bola itu dibangkitkan lagi lah, karena menurut saya itu sepak bola itu bisa membangkitkan UMKM juga dan usaha-usaha di Kota Magelang juga. Misalnya ada pertandingan sepak bola, impactnya ke masyarakat itu atau masyarakat sekitar itu bisa banyak gitu loh. Talenta-talenta muda juga di Magelang bisa membanggakan Magelang tersendiri gitu. Gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Tentang basket memang saya lihat lapangan mungkin kurang banyak ya. Mungkin nantinya kita akan adakan di beberapa tempat, dan sebenarnya kayak alun-alun pun sisi-sisi tertentu masih bisa digunakan itu, dan itu sangat menarik pasti. Terus yang kedua, untuk gedung-gedung indoor sebenarnya kita sudah punya Gor Samapta, itu yang harusnya juga untuk meramaikan daerah sana juga itu juga harus dimanfaatkan. Dan itu harus ada kompetisi Mas. Tanpa ada kompetisi, basket tidak menarik. Karena apa? Olahraga tanpa kompetisi, kemajuan olahraga itu kurang. Ya, satu ya. Dan kalau saya lihat basket ini kan anak-anak SMP pasti senang sekali, SMP, SMA ya. Dan itu menjadi seperti hobis, dan nanti sampai perguruan tinggi, semester 1 sampai semester 3 biasanya. Setelah itu hilang karena mereka sudah kesibukan dalam pendidikan itu. Dan itu sangat mungkin. Terus yang kedua, memang harus ada, ya istilahnya lembaganya harus dibiayai, jelas, didorong. Dan klub-klubnya apa masih ada Mas? Klub-klubnya di Magelang banyak. Nah kebiasaan klub-klub ini harus didukung oleh pengusaha-pengusaha. Kalau tanpa didukung pengusaha, ya tidak jalan. Padahal kita banyak sebenarnya pengusaha-pengusaha kita bisa. Nah itu yang menghubungkan adalah nanti diaspora ataupun KONI ataupun wali kota sendiri yang akan menghubungkan para pengusaha. Jadi teman-teman tidak usah mikir nanti yang masalah kaosnya, masalah celananya, masalahnya bolanya, itu sudah ada sponsorshipnya, tapi harus kompetisi. Yang kedua, masalah sepak bola. Nah ini beliau sudah ahlinya, nanti saya gampang minta tolong beliau, rasa mikir. Tentang musik, saya tertarik. Kembali lagi Mbak, musik itu sayangnya kita nggak punya gedung kesenian ya. Magelang nggak punya kan? Nah itu, mudah-mudahan nanti kita bisa mencarikan tempat untuk gedung kesenian. Saya tanya sering, kok kita nggak punya gedung kesenian ya? Makanya untuk berekspresi nggak mungkin bisa. Padahal tempat-tempat lain gedung kesenian itu pasti ada. Nah saya yang senang ini Venesia. Kenapa Venesia itu kita belum bisa? Adik-adik, Dek Tama ya tadi ya, itu harus merubah konsep dulu. Kalau Indonesia kebanyakan sungai itu posisinya di belakang rumah, betul ya? Di belakang rumah, tempat pembuangan untuk BAB, tempat istilahnya untuk pembuangan istilahnya kotoran dari rumah ke rumah. Beda dengan negara yang lain. Kalau Venesia ataupun Thailand
Itu konsepnya tidak. Tapi sungainya itu di hadapan rumahnya. Makanya sungainya jadi bersih, sungainya jadi indah. Makanya konsep tentang nanti Venesia pertama-tama jelas ada perubahan nanti tata letak dari rumah-rumah yang sekitarnya. Bisa, saya yakin bisa. Dan itu wong istilahnya teknologi itu sekarang kan luar biasa. Bisa. Dan itu harus diupayakan dari mulai TK sampai SMA, diusahakan juga untuk menggunakan. Jadi pariwisata itu mau maju, pertama lokal dulu. Kita jangan mengharapkan orang luar dulu, tapi lokal dulu. Lokal itu semua dari mulai SD, SMP, SMA itu harus didorong untuk menggunakan itu. Termasuk museum kita. Sekarang kita punya museum BPK ya. Sayang tidak dipakai kan. Kemudian ada museum Sudirman, ada museum TNI. Itu harusnya setiap pendidikan istilahnya yang mengajar itu seperti SD, SMP, SMA itu harus ke sana. Karena saya melihat sendiri, kenapa pariwisata Jepang maju? Karena lokalnya maju. Nanti kalau rame, pasti orang lain juga rame. Jadi kembali lagi ya, tadi tentang Sungai Venesia, ya konsepnya nanti orang-orang, rumah-rumah yang di pinggir sungai itu harus dirubah desainnya. Karena nggak mungkin Venesia nggak, istilahnya di Magelang, kalau rumahnya masih tempat pembuangan BAB itu nggak mungkin nanti ya, nanti kompal kampul toh. Jadi nggak mungkin. Tapi insya Allah konsep-konsep itu nanti akan kita coba. Kita jangan takut untuk mencoba, itu saja. Terus yang terakhir sama Mas Andi Birowo ya, apa? Tentang apa tadi? Sepak bola. Oh ya, sepak bola tadi kan sudah saya matur. Nanti dengan Gus Yusuf saya minta tolong, karena beliau sudah punya pengalaman banyak. Dan mudah-mudahan beliau juga akan istilahnya perhatian. Monggo Gus Yusuf. Ya, saya menambahkan aja Mas Sawang ya. Jadi kalau tadi potensi-potensi yang banyak tadi, ini saya rasa tidak cukup hanya perhatian pemerintah daerah supporting seperti anggaran. Pemerintah daerah itu sebetulnya hanya akan menjadi fasilitator. Contoh kayak hari ini Magelang ini sudah punya gor bulu tangkis yang representatif, yang disupport oleh teman-teman Jarum. Ya, jadi setiap bidang olahraga kita upayakan ada orang tua asuhnya. Di Magelang ada mungkin Armada. Nanti Armada bisa ngambil apa? Basket lah, bisa disupport Armada. Terus juga BUMD. Ada BUMD, ada Bank Magelang, juga ada beberapa usaha-usaha itu. Ini harus kita libatkan. Sepak bola juga seperti itu. Sepak bola itu komponennya adalah dukungan masyarakat. Magelang sudah sangat oke lah, supporternya, masyarakatnya. Yang kedua adalah dukungan dari pengusaha. Pengusaha ini juga sangat tergantung goodwill dari wali kotanya. 3 pilar inilah yang akan menjadikan majunya sepak bola. Ketika masyarakatnya sudah mendukung, pengusahanya siap, terus goodwill dari wali kota, pemerintah ini harus mensupport. Meski tidak harus dalam bentuk anggaran, tetapi goodwill. Saya yakin kok Magelang ini, PPSM ini adalah pendiri PSSI loh, nggak bahan-bahan loh. Cikal bakalnya sepak bola nasional itu di Magelang. Tapi kalau kelamaan tidur, ya akhirnya hilang gitu loh. Nah maka kita berharap nanti dengan momentum 9 Desember inilah, kalau yang pengen sepak bolanya maju di Magelang, anak mudanya lebih diopeni, ya 9 Desember harus kita buktikan kita mau perubahan gitu loh. Magelang harus berubah, harus lebih maju, figurnya juga harus yang betul-betul open gitu loh. Nah ini yang kita harapkan. Maka suara teman-teman milenial ini sekali lagi ini penentu. 9 Desember sangat menentukan Magelang ke depan. Ini tergantung teman-teman milenial ini, pengen maju, pengen berubah, atau cukup ya gini-gini aja. Ini tinggal tergantung teman-teman ini.
yang gelap